ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca adalah hadis yang sahih dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim dan dibawakan pula oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwasanya Rasulullah SAW melewati dua kuburan kemudian berkata, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan sesungguhnya keduanya diazab bukan karena satu perkara yang besar atau perkara yang dianggap remeh. Adapun yang pertama, la yastanzih min baulihi, tidak bersih dalam buang air. Dalam riwayat fala yastatiru, tidak berhati-hati, tidak menutupi. Wa kanal akhar, adapun yang lain, yang kedua, fayamshi bin namimah, berjalan dengan namimah, mengadu domba, yang dijuluki dalam Quran hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, memanas-manasi yang ini untuk memusuhi yang sana, memanas-manasi yang sana untuk memusuhi yang sini. Ini nama ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras. Bahkan disebutkan dalam riwayat, la yadkhulul jannata qattat, enggak akan masuk surga qattat. Qattat maknanya namam. Dalam lafaz lain disebutkan la yadkhulul jannata namam, enggak akan masuk surga namam.
Dalam hadis lain disebutkan rusaknya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh namam sama semirip dengan yang dirusak oleh tukang sihir, bahkan lebih. Yufsidun namam, namam akan merusak lebih daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir. Apa kata Allah tentang tukang sihir dalam surat Al-Baqarah? Qanifidina azzaq wa yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memecah antara suami dengan istri. Itu tukang-tukang sihir. Dikatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memecah belah rumah tangga, merusak hubungan suami istri. Tetapi namam lebih dari tukang sihir, bisa merusak satu negara, satu negeri, memanas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasanya, memanas-manasi penguasa untuk menindas rakyatnya. Dan terjadilah perpecahan di tengah-tengah sebuah negeri. Terjadilah pertumpahan darah, pemberontakan, pertikaian. Siapa penyebabnya? Siapa biang keladinya? Nama provokator. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Bukan sesuatu yang mereka anggap besar. Yang pertama karena tidak bersih dalam buang air. Yang kedua karena berjalan ke sana kemari memprovokasi, membawa namimah, memanas-manasi satu pihak untuk memusuhi pihak yang lain. Rasulullah SAW mengambil jaridatan ratban, mengambil daun kurma yang masih segar, dibagi dua, kemudian ditancapkan yang satu di kuburan yang satu, yang kedua di kuburan yang kedua. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? La'allahu an yukhaffaf, semoga Allah meringankan sebatas keringnya daun ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, sejak ditancapkannya oleh Rasulullah SAW sampai mengering. Ini Rasulullah SAW memiliki kasih sayang, rahmat, berharap kepada Allah agar diringankan. Paling tidak sebatas daun ini kering saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata para ulama bahwasanya yang mengeringankan azab kedua orang dikubur tadi bukan daunnya, tapi doanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daunnya hanya ukuran panjangnya diringankan sampai sebatas daun ini kering, yang tadinya basah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabatnya kepada kuburan manapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyebutkan tadi dalam hadis-hadis sahih tentang sabitnya adab kubur. Sedangkan dalam ayat juga sudah kita bacakan dua ayat. Yang pertama tentang ma'isyatan dhanka, yang ternyata salah satu tafsirnya adalah adab kubur. Yang kedua, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, juga itu tentang adab kubur. Yang ketiga, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari. Ini juga disebutkan dari Abi Ubaidah bahwa ayat ini tentang adab kubur. Ada adab yang lain selain adab akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada satu lagi isyarat di dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lilladina zalamu adzaban duna dzalik, dan untuk orang-orang zalim masih ada lagi azab lain
selain adab tersebut. Ini setelah ancaman-ancaman akhirat, ancaman adab di neraka nanti, ternyata Allah katakan, wa inna lilladzina zalamu adaban duna dzalik. Ternyata ada adab lain yang di bawah itu. Dan kata para ulama, itu juga adabul qabri. Apalagi selain adab neraka? Kata Allah, adaban duna dzalik. Ada adab yang bukan adab neraka. Enggak ada pilihan lain atau enggak ada tafsir lain selain adab kubur. Atau adab-adab di dunia seperti pada ayat yang ketiga tadi, lebih banyak tafsir menafsirkan adab dunia. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kata Allah, kami timpakan adab yang lebih rendah, bukan adab yang besar, agar mereka mau kembali. Mengapa dirajihkan bahwa adab itu adab dunia? Karena ada kalimat la'allahum yarji'un. Kalau mereka mau kembali, diharapkan bertaubat. Kalau sudah dikubur, sudah tertutup itu taubat. Kalau sudah dikubur, sudah tidak mungkin lagi ada taubat. Sejak gharghara, sejak nyawa sudah di kerongkongan, sudah dicabut, maka tertutup itu taubat. Sehingga la'allahum yarji'un, kata Allah, kami timpakan adab yang ringan, yakni adab dunia. Sedahsyat-dahsyat adab dunia masih ringan dibandingkan dengan adab akhirat. Dan biasanya masih ada sebagian mereka yang selamat. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Berarti adab-adab dunia di samping itu adalah adab yang menyakitkan, tetapi di samping itu ada sisi lain, rahmat dari Allah. Kalau bisa rahmat dari Allah, iya, peringatan. Mana yang kalian pilih, dibiarkan sesat atau diperingatkan? Diperingatkan. Itu berarti ada rahmat. Kembalilah wahai manusia, bertaubatlah wahai manusia, kembalilah kepada tauhid, kembalilah pada sunnah, kembalilah ke jalan yang lurus. Itu makna adab-adab dunia dalam bentuk apapun, dihadapi dengan sabar, istiqamah, dan kemudian bertaubat dengan apa yang dia pernah lakukan dari dosa-dosanya. Karena memang itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi adaban duna dzalik, bahwa orang-orang zalim itu ada adab lain selain adab akhirat, maka itu kata para ulama, adabul qabri, adab kubur. Qala rahimahullah, berkata lagi Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, qala akhbarana Ibnu Duraid haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abu Muawiyah dari A'mash dari Abi Sufyan dari Jabir dari Ummu Mubashshar qalat, dia menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masuk ke satu benteng kebun atau pagar kebun dari suku Bani Najjar. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi setelah melihat beberapa kuburan jahiliyah di sana. Kemudian barakallahu fikum, beliau berkata kepada para sahabatnya dengan muka yang ketakutan, ista'idhu billahi min adzabil qabr, ista'idhu billah min adzabil qabr. Rasulullah segera keluar lagi sambil berkata, berlindunglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, diriwayatkan Ummu Mubashshar yang bertanya, wa innahum la yu'adzabun fi quburihim, ya Rasulullah, apakah di kubur-kuburnya juga mereka diazab? Qala na'am, azaban tasma'uhul bahaim. Iya, azab yang didengar oleh seluruh binatang-binatang ternak. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rinciannya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke kebun Bani Najjar tadi, keluar dalam keadaan madzuran, dalam keadaan pucat, takutan. Faqala
liman hadhil qubur? Milik siapa kuburan-kuburan itu? Kuburan siapa itu? Qalu qaumun musyrikun. Itu kuburan orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salu rabbakum, mintalah pada Rabb kalian perlindungan. Mintalah kepada Rabb kalian perlindungan, an yujirakum min adzabil qabri. Mintalah perlindungan dari azab kubur. Ajirna min adzabil qabr. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laula anni atakhawwaf an la tadafanu la sa'altullaha an yusmi'akum adzabal qabr. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau bukan karena aku khawatir kalian akan saling menguburkan, aku akan minta pada Allah agar memperdengarkan pada kalian adzabul qabr. Ikhwan fillah azza berarti Rasulullah SAW diperdengarkan oleh Allah azab kubur, dan diberitahu, ditunjukkan oleh Allah apa yang tidak ditunjukkan pada kita. Dan itu hikmah. Apa hikmahnya? Kata Rasulullah SAW, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, la bakaitum katsira wala dhahiktum qalila wala taladzattum fi asratikum. Kata Nabi, kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, dan kalian gak akan bisa merasakan kelezatan bersama istri kalian di tempat tidur kalian. Ini khonidina azakumullah, rahmat dari Allah tidak diperlihatkan, tidak diperdengarkan. Sedangkan Rasulullah SAW diajak oleh Allah dengan malaikatnya, diajak untuk melihat bagaimana neraka, bagaimana surga. Rasulullah SAW pernah mengimami salat, tiba-tiba maju ke depan, tiba-tiba mundur ke belakang dengan ketakutan. Sampai ketika selesai, mereka bertanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau dalam salat maju kemudian mundur. Iya, pertama diperlihatkan kepadaku surga, sampai seakan-akan buah-buah anggurnya di hadapanku, rasanya aku bisa memetiknya, maka aku maju karena senangnya, karena inginnya. Kemudian Allah perlihatkan neraka, begitu mengerikannya sehingga aku mundur karena takut dan khawatir melihat mengerikannya, dahsyatnya api neraka. Ini khonibina azakumullah, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, dan kalian gak akan bisa bernikmat-nikmat dengan keluarga kalian di tempat tidur kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, Rasulullah SAW mendengar jeritan-jeritan ahli kubur, maka beliau keluar dengan ketakutan sambil berkata kepada para sahabatnya, sungguh kalau saja tidak khawatir kalian akan saling menguburkan, aku akan minta pada Allah agar memperdengarkan pada kalian azab kubur. Kemudian dilanjutkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan orang yang dikubur. Innar rajul idza dakhala hufratahu, seseorang kalau sudah dimasukkan ke lubang kuburnya, wa tafarraqa anhu ashabuh, dan sudah bubar sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya sudah meninggalkannya di kuburan tadi, dakhala alaihi malakun, akan masuk menemuinya malaikat syadidul intihar, fayujlisuhu fi qabrih wa yaqulu lahu ma kunta ta'bud. Malaikat yang dikatakan aswada azraqa, hitam kebiru-biruan atau biru kehitam-hitaman, disebutkan dua malaikat tadi mendudukkannya di kuburnya. Kemudian ditanya, ma kunta ta'bud, apa yang kau sembah? Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, kuntu a'budullah, aku beribadah pada Allah, wahdahu la syarikalah, sendirinya, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Ma taqulu fi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Apa yang kalian ucapkan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka orang mukmin tadi menjawab, "Abdullahi wa rasuluh." Dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Fama yas'aluhu an syai'in ghairahuma. Dalam riwayat Anas bin Malik ini, Rasulullah SAW menyatakan hanya 2 pertanyaan ini saja, tidak tanya yang lain. Fayantaliqu bihi ila maq'adahu minan nar. Maka diajak dia untuk melihat tempat duduknya dalam neraka. Ini tempat dudukmu dalam neraka kalau engkau tidak beriman. Hadza kana lak fa ata'ta rabbak. Tetapi karena engkau mentaati Rabbmu, wa asaita aduwak, dan engkau mengingkari musuhmu, yakni syaitan, maka lihatlah tempatmu sekarang. Dibawa untuk melihat surga. Fayaqulu hadza lak, ini milikmu, ini tempat dudukmu. Maka alangkah gembiranya orang mukmin tadi di kuburnya, sambil berkata, "Da'uni ubashiru ahli." Biarkan aku beritahu keluargaku, biarkan aku kembali agar aku bisa memberitahu mereka. Wa yuwassa' lahu fi qabrihi 70 dhira'a. Kemudian dikatakan oleh malaikat tadi, "Uskun." Atau dalam riwayat lain, "Nam, tidurlah, istirahatlah." Maka diluaskanlah kuburannya sejarak 70 dhira'. Diluaskan, diberi cahaya terang benderang sejauh 70 dhira', dan dibuka pintu surga sehingga mengalir harumnya, sejuknya, nikmatnya ke dalam kuburnya. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayadkhul alaihi malakun syadidul intihar. Maka masuklah kepadanya malaikat seperti tadi yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, hitam kebiru-biruan, atau dalam riwayat biru kehitam-hitaman. Fayaqulu lahu man rabbuk, siapa Rabbmu? Man kunta ta'bud, engkau nyembah apa? Beribadah pada siapa? Fayaqulu la adri. Jenazah tadi, mayit tadi, yang dikubur tadi berkata, la adri, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka malaikat tadi berkata, la darait, wala darait, engkau tidak tahu, engkau tidak tahu. Fayaqulu lahu fama taqulu fi Muhammad. Kalau begitu, apa yang kau katakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fayaqul, berkata lagi orang kafir tadi, kuntu asma'un nas yaqulun, aku mendengar manusia berkata tentangnya, tapi aku tidak tahu. Fayadribuhu bimitraqin min hadid, maka dipukullah dia dengan palu dari besi, baina udunaihi, di antara 2 telinganya. Fayasihu sayhatan, maka dia menjerit dengan suara jeritan yang sangat keras, didengar suaranya oleh seluruh penduduk bumi, illa tsaqalaini, kecuali 2 makhluk yang terbebani syariat, yaitu manusia dan jin. Ats-tsaqalaini disebut dengan tsaqalain, 2 yang berat, karena 2 makhluk ini diberi beban syariat, yaitu mukallaf, manusia dan jin. Tsumma yantaliqu bihi ila manzilihi fil jannah, maka diajak untuk melihat surga. Nih tempatmu, kalau saja kamu tidak kafir, ini tempatnya dalam surga. Kana hada manziluk, ini tadinya tempatmu. Fa'asaita rabbuk, fa'asaita rabbak, tetapi engkau bermaksiat pada Rabbmu. Wa ata'na aduwak, wa ata'ta aduwak, engkau mentaati musuhmu, yaitu syaitan. Fayazdadu hasratan wa nadamatan, maka si kafir tadi memiliki penyesalan yang sangat, penyesalan yang dahsyat. Ini hikmah mengapa diberitahukan tempatnya di surga sebelum ditunjukkan tempatnya neraka. Ini tempatmu dalam surga, lihatlah betapa nikmatnya. Tapi kemudian dibalik, sekarang lihatlah tempatmu yang sekarang ini di neraka. Berbeda dengan yang tadi. Orang mukmin
Ditunjukkan dulu neraka. Ini tempatmu di neraka kalau kamu kufur. Tapi karena engkau beriman, ini tempatmu dalam surga. Apa hikmahnya? Bersyukur lebih. Selamatnya dari neraka saja sudah bersyukur. Apalagi ditunjukkan tempatnya dalam jannah. Sebaliknya, siksa atau adab dalam neraka sudah dahsyat. Apalagi ditunjukkan nih tadinya tempatmu di surga ini. Tetapi karena engkau kufur, Allah ganti dengan neraka. Maka kekecewaannya sangat, penyesalannya sangat. Ini khonibina azakumullah, mengapa manusia sebelum masuk surga melewati neraka dulu. Itu hikmahnya, agar mereka bersyukur dengan sangat syukurnya karena sempat melewati begitu dahsyatnya neraka. Ternyata dia masuk surga. Ikhwan fillah azakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, inhum illa wariduha. Tidaklah dari mereka kecuali pasti akan memasukinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa, dan kemudian kami biarkan orang-orang kafir di dalamnya selama-lamanya. Inhum illa wariduha, maknanya semua kalian pasti akan memasukinya. Wa in minkum illa wariduha. Terjadi diskusi di antara dua sahabat. Kami tidak bertanya tentang kita. Kalau kita sudah jelaslah, kita manusia biasa. Bagaimana dengan para anbiya? Bagaimana dengan para rasul? Masa masuk neraka dulu? Bagaimana dengan ayat ini? Semua masuk neraka dulu, baru dipilih mana yang masuk surga. Ternyata barakallahu fikum, menjamak antara keduanya adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis yang panjang tentang sirat, bahwa mereka akan melewati sirat. Adapun para anbiya, para salihun, para mukminun, maka mereka melewatinya secepat kilat, tapi melewati, tidak merasakan sedikit pun adabnya. Wajah-wajah mereka kal badr, seperti bulan purnama. Ini orang-orang yang tidak terkena adab sama sekali. Tetapi yang lain selain mereka, para anbiya, para salihin, mukminin, ada orang-orang fusaq sesuai dengan kefasikannya. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang sangat susahnya dia berjalan dengan tangan dan kakinya. Dan ada pula na'udzubillah yang terjerumus di dalamnya, karena di sana ada kalalib seperti cangklong dari api neraka yang menyambar siapa yang memang layak untuk masuk neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada duna dzalik, ada azab yang di bawah itu, yaitu dalam kubur. Seperti apa, kayak apa, kita tidak tahu, karena perkara itu perkara gaib. Kita beriman dengan ayat-ayat tadi, kita beriman dengan hadis-hadis tadi, bahwa azab kubur ada di alamnya sendiri, alam barzakh. Tetapi apakah jasadnya atau ruhnya? Jasadnya dan ruhnya berarti hidup dong. Jasad dan ruh berkumpul, kehidupannya tidak mesti sama. Masa nggak mesti sama? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pertama di alam janin, ada rohnya enggak? Ada. Ada jasadnya enggak? Ada. Apakah seperti kalian? Tidak sama. Ada rohnya, ada jasadnya, tapi enggak sama. Di dalam cairan, tidak berbicara, tidak bisa begini, enggak bisa begitu. Kehidupannya terbatas. Padahal rohnya ada, jasadnya ada. Taib. Yang kedua, di dunia, rohnya ada, jasadnya ada. Demikian pula di alam kubur, ketika diriwayatkan dikembalikan kepadanya ruhnya, dan kemudian didudukan ditanya, itu juga di alamnya yang kita tidak tahu. Bukan alam dunia, tapi alam barzakh. Aman nabihi, kita kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan adanya adab kubur. Dan kami beriman dengan semua berita-berita yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, apalagi dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa adab kubur itu ada.
Tetapi barakallahu fikum, alamnya alam barzah yang kita tidak bisa tahu seperti apa dan kayak apa. Yang keempat, nanti di dalam jannah atau nar. Mereka dengan jasadnya dan rohnya, tetapi berbeda dengan jasad dan roh kita di sini. Mana yang paling sempurna? Nanti yaumul qiyamah yang paling sempurna. Apa di antara dalilnya? Dalilnya manusia di dunia tidak akan ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan di hadapannya. Tidak bisa. Walaupun seorang nabi, Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan kesempatan aku untuk bisa melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, engkau enggak akan bisa melihatku di dunia. Walakin indur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, fasaufa tarani, engkau bisa melihatku. Tetapi falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Tetapi ketika Allah memperlihatkan dirinya pada gunung, gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa jatuh tersungkur, tidak sadarkan diri. Setelah sadar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dunia enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di dalam jannah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga oleh Ashabus Sunan dan lain-lain, diriwayatkan kata Nabi, kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun narin nar. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah katakan kepada penduduk surga, sudahkah aku berikan semua yang aku janjikan? Kata mereka, sudah ya Rabb. Alam tubayyid wujuhana, alam taghfir dunubana wa tudkhiluna al-jannah. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan memasukkan kami ke dalam jannah? Kami dapati semua yang kami inginkan di surga ini. Kata Allah, maukah aku tambah? Mereka berkata, tambahan apa ya Rabb? Kami semua dapati semua yang kami inginkan di surga ini. Maka Allah membuka tabirnya, hijabnya. Maka mereka melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan di tempatnya masing-masing dalam surga. Melihat wajah Allah dengan nikmat, sampai mereka ketika ditutup kembali hijabnya, bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Berarti ruh dan jasad di dunia ini berbeda dengan ruh dan jasad di akhirat nanti. Lebih sempurna yang di akhirat, bisa mampu untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia, falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah perlihatkan dirinya ke gunung itu hancur luluh, rata dengan tanah. Menunjukkan dahsyatnya dan tidak mungkinnya manusia bisa memandang wajah Allah di dunia, karena lemahnya manusia walaupun terkumpul ruh dan jasad. Kembali kepada kitab. Wa ammal kafir, adapun kafir, maka ketika ditanya tidak bisa menjawab, kemudian dipukul dengan pukulan dari besi di atas kepalanya, di antara dua telinganya. Fayasihu sayhatan, menjerit dengan suara yang keras, didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ikhwan ibn a'azzakumullah, berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri, penulis kitab, qala fama aswa'a haluman kadzaba bihadzal ahadits. Sungguh betapa jeleknya keadaan orang yang enggak percaya dengan hadis-hadis ini. Laqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang tidak percaya dengan hadis-hadis tentang adab kubur, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa khasira khusranan mubina, berarti dia sangat khusran, rugi dengan kerugian yang dahsyat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Tidak percaya saja sudah dikatakan aswa ahalan, kata Imam Al-Ajurri, betapa buruknya keadaan dia. Apalagi memperolok-olok. Ada beberapa pengingkar sunnah, ingkarus sunnah, yang berkata saya ingin merekam adab kubur. Kalau memang ada, saya akan taruh HP saya bersama jenazah. Mau lihat katanya. Ini olok-olok namanya. Mengapa kita katakan olok-olok? Alammu bukan alam barzah bukan alam dunia. Enggak ada kaitannya dengan itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang lebih panjang lagi, lebih detail lagi dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Al-Ajurri, haddatsana fil Riyabi qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash anil Minhal yakni Ibn Amr an Zadan, dari Zadan dari Al-Barra ibn Azib, sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib menceritakan, kharajna ma Rasulullah sallallahu fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr, maka kami pun sampai di perkuburan. Walamma yulhad, ternyata kuburannya belum selesai dibikin liang lahatnya. Maka Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Ini menunggu ketika kuburannya diselesaikan. Jalasna haulahu, kami pun duduk di sekitar Rasulullah SAW. Kana ma'ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami ada burung-burung. Itu ungkapan menunjukkan kalau mereka duduk dengan khusyuk, tidak bergerak sama sekali. Seakan-akan ada burung yang kalau bergerak takut terbang, diam semua. Wa fi yadihi 'udun yankutu bih, di tangan beliau ada ranting yang beliau garis-gariskan di tanah. Farafa ra'sahu faqala ista'idu billah min adabil qabr. Tiba-tiba Rasulullah SAW menengadah ke atas sambil berkata, ista'idu billah min adabil qabr. Berlindunglah kalian dari adab kubur. Berlindunglah kalian dari adab kubur. Berlindunglah kalian dari adab kubur 3 marrat. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah SAW. Thumma qala innal abd, sesungguhnya seorang hamba, kata beliau, hina kana fi inqita'in minad dunya, seseorang ketika mulai terpisah dari dunia, berarti ketika wafatnya, wa iqbalin minal akhirah, dan mulai menghadap ke akhirat, berarti di perbatasan dari kehidupan dunia akan berpindah ke kehidupan akhirat. Turun malaikat-malaikat dari langit. Bidul wujuh, dengan wajah-wajah yang putih bersih. Ini seorang mukmin. Ketika akan wafatnya turun malaikat. Banyak jumlahnya. Wajah-wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah-wajah mereka itu matahari yang bersinar. Hatta yajlisuna minhu maddal basar, hingga malaikat tadi duduk sejauh mata memandang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersamanya ada kafan dari kafan surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan kapur barus dari kapur barus surga. Tsumma yaji'u malakul maut, ternyata malaikat yang putih bersih tadi bukan malakul maut. Setelah mereka duduk membawa kain kafan dari surga dan kapur barus dari surga, datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dan itu nama yang lebih sahih riwayatnya dalam hadis malakul maut, bukan Israel. Fayajlis inda ra'sih, malakul maut duduk di arah kepalanya, kemudian memanggilnya dengan lembut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan.
Wahai jiwa yang tenang tentram, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Maka keluarlah ruh tadi dari jasadnya dengan mengalir, tasilu kama tasilul qatrah minas saqa, mengalir seperti mengalirnya air dari mulut ceret, saking mudahnya. Fayakhudhuha, begitu mengalir keluar seperti cairan yang lembut, langsung diterima oleh malaikat-malaikat yang putih bersih tadi, dan langsung dimasukkan ke kafan yang putih bersih tadi dari surga dengan kapur barus dari surga. Fatakhruj minhu ka'atyabi nafhatin, maka terciumlah bau harum yang paling harum di muka bumi, lebih harum dari minyak kasturi. Wujidat ala wajhil ard, lebih harum dari minyak kasturi yang paling harum di muka bumi. Fayas'aduna biha, dibawa oleh malaikat-malaikat tadi ke atas. Fala yamurru ala mala'in minal malaikati illa qalu, tidak melewati malaikat-malaikat di langit kecuali malaikat-malaikat tadi semua menyapanya dengan kalimat ma hadzal ruhut thayyibah, ruh siapa ini yang sangat harum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di langit kita ini malaikat sangat banyaknya. Bahkan diriwayatkan innas sama ta'id wa huqqa laha an ta'id, malaikat ini, langit ini merintih dan pantas baginya merintih. Fa inna laisa fiha maudhi'u arba' asabi', tidak ada jarak 4 jari pun kecuali ada malaikat di sana yang sujud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti padat, enggak ada jarak 4 jari kecuali ada malaikat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka ketika ruh ini dibawa oleh malaikat-malaikat yang putih bersih tadi dengan kafan dari jannah, kapur barus dari jannah, harumnya paling harum lebih dari seluruh yang harum, maka malaikat-malaikat di langit bertanya-tanya, ma hadza ruhut thayyib, ruh siapa ini, ruh yang baik dengan harum aroma yang baik. Fayaqulu hadza fulanun ibni fulan, dijawab dengan namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya atau nama keluarganya, dengan 3 nama. Fulan ibni fulan bi ahsani asma'i, dengan nama yang terbaik yang dia dipanggil di dunia. Ini kadang-kadang manusia punya alias-alias, maka dipanggilnya yang terbaiknya, nama yang paling bagusnya. Fulan ibni fulan ibni fulan. Karena yusamma biha fi dunya, yang dipanggil dengan nama itu di dunia. Hatta yas'adu biha ila sama'id dunya, sampai di langit dunia meminta dibuka pintu langit. Fayuftahu lahu, maka segera dibuka pintu langit dan disambut oleh malaikat-malaikat di langit kedua. Min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, disambut oleh malaikat-malaikat di langit kedua dan diiringi, diantar sampai ke langit ketiga oleh malaikat-malaikat di langit kedua. Kemudian meminta dibuka langit ketiga. Demikian pula dibuka dan disambut, ma hadzal ruhut thayyib, ruh siapa ini, ruh yang harum baunya, ruh yang baik dengan harum yang baik, sampai langit keempat, kelima, sampai langit ketujuh, diantar oleh malaikat di setiap langitnya. Fayaqulullah, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepadanya, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku di illiyin, di tempat yang tertinggi, fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh, di tempat yang tertinggi yang dijuluki dengan illiyin. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah roh ini ke dunia. Aku menciptakan daripadanya, dari tanah, dari dunia,
dan aku mengembalikannya kepadanya, dan aku akan membangkitkannya juga daripadanya. Dibuat dari tanah, diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, dan dibangkitkan dari tanah itu pula. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Sudah kita sebutkan tadi, bertemunya ruh dengan jasad tidak mesti seperti kita di dunia ini. Bisa seperti di janin, ada ruh, ada jasad, tapi nyatanya berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Sangat jauh berbeda. Tayyib. Demikian pula bertemunya ruh dengan jasad di kuburnya berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak ada hubungannya sama sekali, tidak bisa berhubungan dengan alat apapun, dengan model apapun, satu lagi, dengan upacara apapun. Karena ada beberapa dukun-dukun atau orang-orang pintar dalam tanda petik padahal nggak pintar, mereka membuat upacara-upacara untuk memanggil roh katanya. Setelah itu dikatakan, siapa kamu? Dijawab, saya Fulan ibnu Fulan yang sudah mati sekian puluh tahun yang lalu. Bisa menjawab persis seperti orang yang mati tadi. Maka ini sesungguhnya bukan rohnya. Roh dan jasadnya sudah di alam barzah, nggak bisa berhubungan dengan kita. Yang mempermainkan dukun tadi adalah jin-jin, syaitan. Dan biasanya yang datang adalah korinnya, atau yang berpura-pura jadi korinnya. Korin itu syaitan yang terus mengiringinya selama hidupnya, sehingga dia hafal, tahu apa gerak-geriknya, bagaimana sifatnya, dan seterusnya dia tahu. Itu yang berpura-pura jadi orang tadi, padahal syaitan, jin. Sehingga barakallahu fikum, berimanlah kepada apa yang Allah katakan dalam Quran. Percayalah dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Jangan percaya dengan omongan-omongan dusta yang tidak berdasar dengan dalil Quran wala sunnah. Jangan percaya dengan khurafat. Jangan percaya dengan takhayul. Jangan percaya dengan TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Ikhwan fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil adalah pada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Ya'tihi malakani. Setelah itu didatangilah orang tadi di kuburnya dua malaikat. Fayujlisanihi, didudukkan dia, kemudian ditanya dengan pertanyaan man rabbuk. Ini dikatakan dengan fitnatul kubur, fitnah kubur. Fayaqulu, orang beriman tadi menjawab dengan tegas dan lantang, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kubur ini sudah dianggap akhirat. Karena tadi disebutkan dalam hadis yang sahih ini, disebutkan mulai wafat masuk ke pintu akhirat dan mulai menjelang atau masuk ke dalam akhirat. Qal, dikatakan man rabbuk, dijawab dengan tegas, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya, malladhi hadar rajul alladhi bu'itha fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian itu? Fayaqulu, dijawab huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulan, dua malaikat tadi bertanya lagi, wa ma ilmuk, dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, dijawab aku baca Quran. Wa amantu bihi, dan aku beriman kepadanya. Wa saddaqtu bihi, dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Malaikat tadi bertanya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa abdi, benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, hamparkan untuknya hamparan dari surga. Ikhwan fillah azakumullah, dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan afrishuhu minal jannah, hamparkanlah hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari pakaian surga.
wa yatihi rajulun hasanul wajh. Tiba-tiba masih ada waftahu lahu baban fil jannah. Kata Allah, bukakanlah pintu ke surga. Maka dibuka pintu surga. Fayatihi min tibiha wa ruhiha. Maka ketika dibuka pintu surga, harumnya surga masuk ke kuburnya. Sejuknya surga masuk ke dalamnya. Udaranya surga masuk ke dalamnya. Wa yufsah lahu fi qabrihi muddal basar, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajh. Tiba-tiba datang seseorang dengan wajah yang tampan, wajah yang sangat menawan. Hasunat thiyab, pakaiannya sangat bagus, bersih. Tibri, harum aromanya. Seorang ganteng, pakaiannya bagus, harum baunya. Fayaqulu, orang tadi berkata, abshir billadhi yasurruk, gembiralah dengan apa yang akan membahagiakan kamu. Hadza yaumuk alladhi kunta tu'ad, ini harimu, hari yang engkau sudah dijanjikan. Maka orang mukmin tadi bertanya, man ant, siapa kamu? Fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan, ini wajah orang baik. Fayaqulu ana amalukas salih, akulah amalanmu yang baik. Fayaqulu ya Rabbi aqimis sa'ah, maka orang tadi berkata, ya Rabb aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat, hatta arji ila ahli wa mali, agar aku kembali bisa bertemu dengan keluargaku dan istriku dan anak-anakku. Ikhwan fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah digambarkan bahwa engkau akan mendapatkan kebaikan, setelah ditunjukkan amalannya saleh, baik, setelah diberitakan oleh Allah kabar gembira, tentunya yang diinginkan oleh seorang mukmin adalah segera terjadi hari kiamat, masuk surga dan dipertemukan dengan keluarganya yang mukmin. Saya ulangi, keluarganya yang mukmin. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keluarganya, dzurriyyahnya, turunannya dengan keimanan. Ini syaratnya, diikuti oleh dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan turunannya. Kamu siapa? Saya cucumu. Kamu siapa? Saya juga cucumu yang kesekian, solihin, mukminin. Doa, barakallahu fikum, mintalah pada Allah dzurriyyah thayyibah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dzurriyyah salihah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang mukmin taqi, turunan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dikumpulkan nanti yaumul qiyamah di dalam jannah. Maka orang mukmin tadi di kuburnya menyatakan aqimis saah, tegakkanlah hari kiamat. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengabulkannya? Hari kiamat tetap pada waktunya yang sudah Allah takdirkan. Tetapi terasanya bagi orang mukmin ini sebentar. Tidak terasa, tiba-tiba dibangkitkan. Man ba'atsana min marqadina. Mereka terkejut, siapa yang bangunkan aku dari tidurku? Seperti tidur saking sebentarnya, saking nikmatnya, terasa sebentar, tidak lama. Man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'adallah, itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kembali kepada kita. Wa innal 'abdal kafir. Selanjutnya masih hadis yang tadi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu.
Adapun orang kafir ketika akan wafatnya, terputusnya kehidupan dunia dan mulai masuk kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama, turun dari langit malaikat-malaikat, sudul wujuh, hitam wajah-wajah mereka, wa ma'ahumul masuh, bersamanya kain kasar hitam, yajlisuna minhu muddal basar, mereka duduk sejauh mata memandang malaikat-malaikat yang hitam tadi. Qala thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikatul maut, hatta yajlis 'inda ra'sih, hingga duduk di arah kepalanya. Kemudian dikatakan kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, akhriji ila sukhti minallah wa ghadab, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadihi, bukannya keluar, tersebar ruh tadi ke seluruh ujung-ujung badannya, ke jari tangannya, ke jari kakinya, menjauh dari kepalanya. Ikhwanuddina azzakumullah, fatafarraqa fi jasadihi. Beda dengan orang mukmin tadi yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan keridhaan. Ia mengalir dengan mudah. Tetapi orang kafir takut mati dan tidak mau bertemu Allah karena tahu betapa jeleknya dirinya dan apa yang akan didapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fatafarraqa fi jasadih, maka ruhnya justru tersebar ke ujung-ujung badannya. Qala fayukhrijuha tataqatta' ma'al 'uruq, maka dipaksa, dicabut oleh malakul maut sehingga terputus-putus urat-uratnya dan terputus-putus aliran darahnya, terputus-putus otot-ototnya. Kama yanji'us sufud minas suf al-mablul, seperti duri yang diambil dari kapas yang basah, pasti akan terbawa, daging-dagingnya akan terbawa sebagiannya karena tajam ke sana tajam kemari. Ikhwanuddina azakumullah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka ketika dicabut nyawanya tidak mau keluar, dipaksa oleh malaikat, dan malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajahnya, memukul bokongnya, akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, hingga dipaksa dan kemudian seperti dicabutnya duri dari kapas yang basah. Faida akhadaha, ketika diambil, dicabut, lam yada'ha fi yadih, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun oleh malakul maut, langsung dilemparkan ke masuh, lembaran kain kasar yang berbau busuk, yang berwarna hitam, langsung dibungkus dengan itu dan dibawa oleh malaikat-malaikat yang hitam tadi. Hatta yakhuduha fi tilkal masuh, langsung dimasukkan ke dalam masuh. Fayakhruju minhu ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal wajhil ardi, keluarlah daripadanya bau busuk yang paling busuk dari seluruh bangkai yang ada di muka bumi. Busuk yang paling busuk dari bangkai yang ada di muka bumi, dibawa oleh malaikat-malaikat tadi ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, tidak melewati malaikat manapun kecuali mereka akan berkata, ma hadzal ruhul khabith, apa ini ruh yang busuk dengan bau yang busuk. Maka disebutkan namanya dan nama bapaknya, tetapi bi aqbahi asma'ihi, dipanggil dengan sejelek-jelek nama yang disebutkan di dunia.
Kalau namanya Fulan agak bagus, tetapi karena terkenalnya dengan julukan jelek yang akan dipanggil. Atau punya alias, dengan alias yang jelek akan dipanggil dengan nama jelek itu. Bi akbahi asma'ihi allati kanat yusamma biha fid dunya, dipanggil dengan sejelek-jelek nama yang dia dipanggil di dunia. Hatta yantahi ila sama'id dunya, sampai ke pintu langit dunia. Fayastaftihuna, mereka pun minta izin untuk dibuka pintu langit. Fala yuftahu lahum, tidak diizinkan untuk dibuka. Tsumma qara'a, kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Tidak akan dibukakan pintu langit dan enggak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Enggak akan masuk surga sampai unta bisa masuk lubang jarum. Karena mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, demikian pula mereka mustahil enggak akan bisa masuk surga selama-lamanya. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fis sammil khiyat. Asyahid yang menjadi dalil dari ayat ini adalah kalimat awalnya, la tufattahu lahum, enggak dibukakan pintu langit. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab abdi fis sijjin, tulislah catatan hambaku ini di tempat yang paling rendah, fil ardis sufla, di bumi yang paling bawah. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan Illiyin dan Sijjin di surat Al-Mutaffifin. Illiyin julukan tempat yang tertinggi, sedangkan Sijjin julukan tempat yang paling rendah, yang paling bawah. Kemudian dikatakan aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikanlah ke dunia, karena aku menciptakan mereka dari sana dan akan dikembalikan ke sana dan akan dibangkitkan dari sana. Dikembalikanlah ke dunia. Tetapi berbeda dengan yang tadi, yang ini tutrah ruhuhu tarhan, dilemparkan ruhnya dari langit tadi sampai ke kuburnya. Qala thumma qara'a Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang dilemparkannya mereka. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama', orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mereka dilempar dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, disambar oleh burung, au tahwi bihri, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, sampai ke tempat yang paling jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Bertemunya ruh dengan jasad di alam barzakh, sesuai dengan alamnya yang kita tidak tahu. Ya'tihi malakan, didatangi dua malaikat, aswadan azraqan, dalam riwayat lain disebutkan hitam kebiru-biruan, biru kehitam-hitaman. Fayujlisunahu fayaqulani lahu, didudukkanlah orang tadi, kemudian ditanya dengan pertanyaan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Wa yaqulani, keduanya bertanya lagi, madinuk, apa agamamu? Juga menjawab, la adri. Qala fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah penyeru dari langit, afrishuhu minan nar, hamparkanlah hamparan dari api neraka, walbisuhu minan nar, dan pakailah pakaian dari neraka, pakaikanlah pakaian dari api neraka,
Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintunya ke neraka. Maka dibukalah pintu neraka. Bisa dibayangkan, kalau pintu neraka dibuka ke kuburannya, panasnya, baunya, busuknya masuk ke dalam kuburannya. Yatihi min harriha wasamumiha, maka masuklah uap panasnya dan angin samumnya. Wa yadhiqu alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, hingga bersilangan tulang rusuknya. Dihimpit sehingga bersilangan tulang rusuknya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini yang disebut dengan dhaghtah, himpitan bumi. Semua kalian akan mengalami himpitan bumi, kata Nabi SAW. Dan kalaupun ada yang selamat, niscaya Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kalaupun ada yang selamat dari dhaghtah, maka niscaya itu adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah anak-anak. Beliau tiba-tiba berubah mukanya. Para sahabat pun ikut berubah melihat wajah Rasulullah SAW yang sangat sedih, yang sangat betul-betul melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi tiba-tiba berubah menjadi cerah. Ya Rasulullah, apa yang kau lihat? Apa yang kau tahu? Dia dihimpit dengan bumi, tapi kemudian Allah ringankan dia karena masih anak-anak. Nauzubillah min dhaghtah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari himpitan bumi. Barakallahu fikum. Setelah itu barakallahu fikum, masih datang satu sosok kepadanya, sosok yang jelek, wajahnya jelek, kulitnya juga jelek, warnanya juga gelap, qabihus thiyab, pakaiannya juga busuk, muntinur rih, baunya juga busuk. Fayaqul, orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan sesuatu yang akan menimpamu dari kejelekan. Hada yaumuk, ini harimu, hari yang kamu sudah dijanjikan. Kalimat abshir, walaupun maknanya bergembiralah, tapi sering dipakai juga untuk berita jelek, sehingga abshir itu seperti cemoohan. Rasakan begitu. Kamu di dunia lebih menyukai kejelekan, maka sekarang datanglah apa yang kamu inginkan, kejelekan. Bergembiralah dengan kejelekan yang akan kamu dapatkan, karena kamu pilih sendiri, kamu cari sendiri, kamu minta sendiri, kamu jalani dengan pilihanmu sendiri. Absyir, bergembiralah dengan kejelekan yang akan menimpamu. Maka orang tadi bertanya, man ant? Siapa kamu? Orang yang jelek, wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya juga busuk. Orang itu menjawab, ana amaluk, aku adalah amalanmu sendiri. Kata orang tadi, wajhuka al-wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang membawa kejelekan. Orang tadi menjawab, ana amalukal khabith, aku amalanmu yang jelek. Maka mulailah dia takut dengan hari kiamat. Lihat bedanya. Orang beriman tadi berkata, aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Tetapi orang kafir tadi setelah sadar amalannya betapa jeleknya, betapa buruknya, maka dia takut bahwa nanti hari kiamat akan lebih dahsyat. Hari kiamat akan lebih dahsyat karena adab kubur ini dikatakan duna dzalik. Fa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik. Orang-orang zalim ini akan mendapatkan azab yang di bawah itu, di bawah neraka. Berarti neraka lebih dahsyat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sayu'adzibuhu
adzaban nukra. Akan diadab nanti yaumul qiyamah dengan adab yang lebih munkar, lebih mengerikan. Maka orang kafir tadi berkata, la taqumis sa'ah, Rabbi la taqumis sa'ah, Rabbi la taqumis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan bangkitkan hari kiamat, jangan bangkitkan hari kiamat. Sesakit-sakitnya, sesengsara-sengsaranya dia di kuburnya masih lebih ringan dibandingkan dengan nanti setelah hari kiamat. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, bahwa diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Barra ibn Azib juga, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazati rajulin minal ansar. Rasulullah SAW bercerita ini semuanya adalah ketika mengantarkan jenazah seorang dari kalangan Ansar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya Rasulullah SAW tidak akan membiarkan waktu kosong kecuali beliau memberikan nasihat. Tidak mengapa sambil menunggu penguburan kalian memberikan nasihat atau saling menasehati dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan cerita ini justru ketika menguburkan jenazah untuk menyelesaikan atau menunggu penyelesaian penggalian kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.